Baik, baik. Tapi kalau kita bicara iklim investasinya seperti apa? Menurut Anda, apakah perlu ada deregulasi kebijakan atau aturan-aturan untuk bisa lebih memberikan rasa nyaman lagi, kemudian lebih kepada kepastian dari sisi hukum, kepastian terhadap investasi yang sudah ditanamkan misalnya oleh investor asing begitu di Indonesia? Ya, kalau kita melihat ke belakang ada peran dari Omnibus Law gitu kan ya, Cipta Oke. Kerja untuk kemudian memberikan kepastian regulasi, Hmm. kemudian berusaha, kemudian memangkas aturan yang tumpang tindih gitu. Ada penyederhanaan pajak, bea cukai untuk sektor prioritas seperti yang hilirisasi ini gitu. Oke. Nah, yang juga menurut saya juga penting dilakukan adalah bagaimana pembangunan infrastruktur dan konektivitas. Ada Patimban yang kemudian juga menjadi planning pemerintah. Dan ke depan yang juga penting adalah menjaga stabilitas politik, ekonomi, dan keamanan. Mungkin tantangan yang juga perlu dihadapi adalah bagaimana menjaga konsistensi dari implementasi yang ada, koordinasi antar lembaga, dan korupsi yang juga masih menjadi permasalahan buat bangsa kita gitu. Jadi kepercayaan investor perlu kita jaga dengan upaya-upaya kita untuk menciptakan trust yang lebih tinggi kepada pemerintah sebagai pengatur dari pasar kita, dari perekonomian kita yang bisa secara efektif menggunakan kebijakan-kebijakan. Oke, untuk menjaga industri manufaktur tadi seperti Anda sampaikan juga dengan arus investasi yang masuk baik PMA, PMDN, Anda lebih lebih memilih yang mana? Mengingat kita juga ada kebutuhan banyaknya tenaga kerja baru lulusan universitas-universitas baru per tahunnya begitu mencapai jutaan orang. Anda melihat lebih kepada padat karya, padat modal atau bagaimana nih Pak Ebi? Harusnya di dua-duanya ya kalau kita Hmm, boleh memilih kedua-duanya gitu ya. Tapi oke. memang kalau kita lihat efek dari investasi di manufaktur ini ke tenaga kerja memang tinggi gitu ya. Hmm, Jadi kalau melihat serapannya memang nomor tiga terbesar setelah sektor pertanian, kehutanan dan perikanan dan juga perdagangan. hmm, Jadi kalau kita lihat yang bekerja di sektor ini ada 19,60 juta atau sekitar 13,4% dari total tenaga kerja kita, tetapi kontribusinya ke perekonomian hampir 20%. oke. Jadi memang cukup padat modal dibanding dengan dua sektor lainnya, perdagangan maupun pertanian gitu ya. Iya, iya. Nah, kami coba kemudian melakukan analisa lebih lanjut lewat table input output gitu ya. Iya. Investasi pada sektor pengolahan ini itu tuh mempunyai multiplier efeknya, rasio kesempatan kerjanya itu di 0,75. Artinya kalau ada investasi sebesar 1 triliun, diprediksi menambah tenaga kerja kita di 7.500. Nah, jadi memang perlu mendorong investasi pada sektor manufaktur karena menyerap tenaga kerja dan tenaga kerjanya bersifat formal dan penyerapan terbesar ketiganya ini setelah tadi pertanian dan perdagangan tadi gitu. Nah, subsektor mana yang kemudian menyerap tenaga kerja paling banyak? Itu ada di makanan minum, Iya. tekstil, alas kaki, ini yang lebih bersifat padat karya. Iya. Nah, tapi kemudian kalau kita lihat investasi padat modal seperti otomatisasi ini akan cenderung untuk kemudian mengurangi tenaga kerja. Sehingga untuk memaksimalkan penyerapan tenaga kerjanya, pemerintah perlu untuk mengarahkan investasi ke sektor padat karya tadi dan kemudian meningkatkan Oke. pelatihan ya, keterampilan dan menyesuaikan dengan kebutuhan industri modern yang kita butuhkan pada saat ini. Baik, dengan capaian pertumbuhan industri manufaktur di kuartal 2 yang mencapai 5,68% Pak Ebi, Anda melihat lantas apakah ini bisa mendorong juga nanti dari PMI manufaktur kita akan kembali lagi ke level ekspansi setelah beberapa bulan terakhir ini kita ya kita tahulah mengalami kontraksi begitu Ya. Pak Ebi. Ya, harapannya demikian. Tapi ya, kalau kemudian kita lihat apa yang terjadi di kuartal 2 ini dipengaruhi oleh investasi, maka di kuartal 3 dan kuartal 4 kecenderungan ini kemungkinan tidak akan memiliki tren yang sama gitu. Jadi harapan terbesar kita di kuartal 3, kuartal 4 adalah belanja modal pemerintah dan kembalinya uh, uh, kepercayaan masyarakat untuk kemudian melakukan konsumsi. Oke. Nah, terakhir Anda melihat sejauh mana optimisme bahwa industri pengolahan ini akhirnya menjadi backbone juga nih untuk PDB Indonesia ke depannya, paling tidak akhir tahun 2025 ini?
sudah 20% gitu, hampir 20%. Apakah akan gitu kan ya? Itu yang kita ini. Ada tantangan mengenai tarif resiprokal 19%, dinamika perekonomian global kita seperti apa gitu. Maka itu yang kemudian harusnya pemerintah lakukan gitu. To be more detail gitu kan ya, apa yang kemudian harus dilakukan yang kita perlu cermati gitu. Jangan lupa kontribusi terbesarnya lewat ekspor gitu. Nah, penurunan ekspor yang masif ini bisa terjadi. Ekspor Indonesia ke Amerika Serikat itu diproyeksikan akan turun drastis sebesar 9,23 miliar USD gitu. Nah, ini kalau kita lihat per subsektornya, maka sektor pakaian yang kemudian menjadi paling terpukul karena penurunannya itu di 2,1 miliar USD, kemudian manufaktur lainnya itu di 1,5, produk kulit itu di 1,3 kemungkinan turunnya. Jadi secara keseluruhan ekspor Indonesia ke pasar global itu akan turun sebesar 2,65% minus gitu. Ini lebih dalam efeknya kalau kita bandingkan dengan negara-negara tetangga gitu. Malaysia itu cuma minus 1,18, Filipina 1,69, kemudian Thailand itu malah di bawah 0,5% gitu. Nah, yang kedua yang juga perlu kita antisipasi adalah lonjakan impor dan tekanan industri domestik. Nah, Indonesia ini menghadapi potensi lonjakan impornya umpamanya dari Tiongkok. Terjadi trade diversion karena nggak bisa ke Amerika mencari pasar baru termasuk Indonesia. Ini diperkirakan sekitar 17,47 juta USD. Kemudian kalau kita tambah ada kewajiban menghapus 18 kebijakan non tarif termasuk inspeksi, pelabelan, sertifikasi, TKDN gitu kan ya. Ini akan kemudian melemahkan industri manufacturing domestik dan juga jasa pemastian, testing, inspection dan certification. Nah, berarti Anda melihat potensinya ke depan akan seperti apa kinerja sektor manufaktur kita begitu paling tidak sampai dengan 2025 ini dengan tantangan tadi ekspor yang berpotensi turun ke Amerika Serikat, kemudian juga impor yang justru kita akan menerima serbuan produk-produk impor dari luar negeri nih Pak Ebi. Iya, perlu antisipasi sih, perlu langkah-langkah antisipasi terhadap itu dan di kuartal 3 akan perlu sekali implementasi dari beberapa hal gitu ya. Kita perlu memperkuat pasar domestik kita untuk menyerap produk tersebut, belanja modal pemerintah juga perlu didorong, kemudian kita mendorong diversifikasi produk untuk mengurangi ketergantungan kita pada pasar tertentu dan jangan lupa juga mencoba untuk meningkatkan ekspor ke pasar alternatif. Ada ASEAN, ada Tiongkok, ada India dan juga mengembangkan produk-produk ekspor potensial kita, kopi kita, buah-buah tropis kita dan turunannya yang kemudian menjadi komoditas unggulan kita di Indonesia. Hal-hal seperti ini yang perlu kita upayakan. Setidaknya ketika aksesnya sama aja. Sebagai contoh ini beberapa waktu penelitian kita terkait dengan masuknya produk buah tropis kita ke Australia. Itu di Australia kita diminta inspeksi sampai 2 kali. Sementara untuk produk yang sama dari Malaysia itu cuma 1 kali dan produk buah tersebut ketika sudah 2 kali mengalami proses tersebut itu sudah tidak edible lagi gitu. Jadi kita kehilangan pasar Australia yang besar dalam konteks ini. Jadi upaya-upaya pemerintah juga untuk kemudian menjadi enabler dari trading ke negara-negara yang menjadi tujuan ekspor baru atau produk baru itu menjadi penting. Ya, itu dia berbagai cara ya, meskipun kita tahu tantangannya cukup besar juga untuk menjaga kinerja industri manufaktur tetap positif begitu ya. Ini perlu juga nanti upaya-upaya mitigasi, antisipasi ya terkait dengan kondisi global ataupun eksternal tadi. Baik Pak Ebi, terima kasih banyak nih atas informasi, update dan juga insight yang sudah diberikan kepada pemirsa pada hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali. Salam sehat, sampai berjumpa kembali Pak Ebi. Salam sehat, thank you Mas. Ya.